Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Like Novel dan Cerita Raken Desita volume 10 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Di saat Jisoo memikirkan betapa kuatnya pedang kaya dan yakin sanggup akan melampauinya, saat itulah sesuatu terjadi. Dengan panik Ursula berteriak, "Woi Francisco, kalian bersinar." Jadi, cahaya misterius yang menyelimuti badan Jisoo itu akan muncul ketika badan Jisoo selaras. Keinginan yang sama, harapan yang sama, keteguhan hati yang sama, dan ketika menghadapi musuh yang lebih kuat, itulah pemicu cahaya misterius ini. Tidak hanya membuat peran bertambah lebih kuat, tapi cahaya ini juga meningkatkan status kontrak peran dari pengguna pedang menjadi pedang bersinar. Namun, ada satu hal yang membuat peran tercengang dan memasang wajah bodoh. Di saat ingin mencoba kekuatan ini, Ursula malah meminta latihan ini disudahi dan akan dilanjut lain kali ketika peran sudah lebih kuat. Dan dengan ini, latihan selesai. Ursula pun pergi menjauh dari kediaman Alista. Fran dan Jisoo pun kembali ke kediaman Alista, lalu mencoba menganalisis Jisoo kembali. Dan hasilnya, tidak ada masalah dengan Jisoo versi baru. Kemudian, dilanjutkan dengan percobaan menyerap beberapa kristal monster. Dan hasilnya, sangat mengejutkan. Berkat evolusi ke tingkat unik, Jisoo saat ini mempunyai kapasitas 120 hingga 150, jenis skill yang sebelumnya hanya 100 kapasitas. Dengan kata lain, Fran dan Jisoo dapat menggunakan 150 jenis skill. Ini sangat mengejutkan. Dan setelah itu, pagi telah menjelang. Di hadapan Alista Fran membungkuk dan berpamitan akan pergi meninggalkan tempat ini. Dan sampai jumpa. Di perjalanan, Jisoo penasaran dengan armor Fran yang sudah Alista tingkatkan. Saat dia analisis dari anting hingga sepatu, semuanya berbasis Black Sky Tiger. Bahkan, dilengkapi keterampilan. Dan nama keterampilan itu, yang pertama tidur nyenyak, kedua deodoran, dan membersihkan tubuh dan baju tanpa harus menyuci dan mandi. Jadi, kegunaan skill tidur nyenyak itu bisa membuat Fran tidur nyenyak dimanapun tempat berada, asalkan tidak tenggelam ke dalam lautan. Beberapa jam kemudian, desa kambing hijau terlihat. Benteng-benteng pertahanan rusak berantakan akibat pertarungan melawan bawahan Murelia. Melihat situasi ini, Fran sangat khawatir dengan sesama rasnya. Apakah mereka selamat atau tidak? Fran pun turun tepat di depan gerbang dan terlihat seperti kota yang sudah menghilang. Fran terus melangkah menuju kediaman Viscount. Lalu terlihat tanda-tanda yang dipenuhi senyuman dari para pengungsi SWAT KJ, Desa Kucing Hitam. Melihat tuan putrinya kembali dengan selamat, mereka semua berlari menghampiri Fran. Pemandangan rasa syukur dan bahagia terpapar di semua wajah ras kucing hitam. Merasa tuan putrinya kelelahan, Tetua Kucing Hitam membawa Fran di tengah perkemahan. Sebuah kursi yang sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuan Putri. Fran pun duduk dan kucing hitam lainnya. Mereka bersilat di hadapan Fran. Dengan beberapa pertanyaan, Fran pun menjelaskan tentang desa kucing hitam dan pertempuran melawan para monster bawahan Murelia. Mendengar itu, sorak-sorai meledak saat tahu betapa kuatnya sang putri. Namun, suasana bahagia menjadi hening seketika saat salah satu dari mereka menanyakan tentang Kiara. Dengan sedih, Fran memberitahu saat terakhir Kiara yang sudah kembali ke alam barja. Meski demikian, itu semua sudah berlalu. Fran pun mengakhiri ceritanya dengan senyuman. Kemudian, kerumunan mereka menarik perhatian bisman lain yang langsung berlutut ketika Tetua Kucing Hitam memberitahu bahwa Fran Putri Petir Hitam, sang pahlawan penyelamat negara binatang buas yang menghancurkan 1000 musuh dalam sekali serang. Namun bagi Fran dan Jisoo, cerita ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Sepertinya Maya menambahkan bumbu-bumbu di dalamnya tentang Fran dan Jisoo. Bahkan, Fran sampai panik tidak tahu bagaimana caranya menghadapi hantaman pujian yang bertubi-tubi dari mereka semua. Setelah semua ini, Fran memutuskan pergi dari sini tepat matahari terbenam. Pagi hari menjelang,
Singkat cerita, Fran telah sampai di ibu kota Bastia. Kota Masiotu semua terlihat tenang. Dengan kata lain, pertempuran belum sampai di sini. Tak lama kemudian Fran melihat naga terbang. Ketika lebih dekat, Fran mengetahui naga itu adalah Lin, dan juga Quina dan Maya di atasnya. Fran pun membatalkan pendaratan dan terbang mendekati Maya. Mereka pun saling menyapa. Kemudian, mereka bertukar tanya jawab setelah berpisah tentang renovasi Siso dan Gasmit Cherubim. Mendengar nama Cherubim, Maya terkejut dan tidak menyangka akan bertemu dengan pengguna pedang dewa satu persatu walaupun Siso masih semu. Bagi Maya, kejadian ini tidak biasa. Maya pun menyipitkan matanya dan memahami armor baru milik Fran. Sepertinya Alista sudah merenovasinya. Maya sedikit iri. Maya pun semakin kepanasan saat mengetahui bahwa Fran sudah berlatih dengan usular petualang rank S. Padahal Maya sendiri juga sangat ingin melawan pedang dewa kaya. Kemudian, mereka melanjutkan rencana untuk pemakaman Kiara yang akan diadakan dalam 4 hari setelah Raja Binatang Buas tiba. Namun, Fran tidak bisa menghadiri pemakaman karena ada janji untuk menghadiri pelelangan di negara Grancel. Sebelum keberangkatan, Fran menghabiskan hari-harinya bersama Maya mengelilingi kota Bastia. Pada akhirnya, mereka berhenti di tempat latihan. Terakhir kali bertarung, Maya dikalahkan oleh Fran. Hal itu pun membuat Maya kepanasan. Dan dengan itu, mereka pun bertarung hingga membuat arena latihan hancur berantakan. Mumpung belum menambah kerusakan, Quina menghentikan mereka. Setelah itu, mereka menuju ke Will untuk meningkatkan kelas, tempat yang dimana bisa mendapat banyak skill ketika menaikkan kelas. Fran pun masuk ke Will lalu menyentuh kristal. Dan pada saat itu juga, muncullah 50 jenis skill. Dan ada 5 skill yang menonjol. Di antaranya, Sword King, Paladin, Elite Wizard, Shadow Blade, dan Tenma Warrior. Siso pun menanyakan kepada Fran tertarik yang mana. Dan pada akhirnya, di antara kelima skill itu tidak dapat diganggu gugat. Fran pun memilih skill Raja Pedang. Dan setelah memilih, aliran mana mengalir sehingga membuat Fran bersinar. Fran pun mendapat skill baru, bentuk Dewa Pedang. Jadi, skill bentuk Dewa Pedang itu memberi pengguna kekuatan Dewa Pedang. Namun, Siso masih belum tahu tentang kekuatan ini, karena itulah akan menanyakan kepada Maya pengguna pedang dewa. Acuh tak acuh, Fran pun menanyakan kepada Maya. Mendengar skill Raja Pedang, Maya dan Quina langsung terkejut. Maya berteriak, "Apa katamu? Raja Pedang?" Fran pun menanyakan apa itu Raja Pedang. Maya pun menjelaskan, seperti Raja Pedang dan Naga, ada juga Raja Api dan Badai. Itu semua adalah bentuk paling canggih. Terlebih lagi, hanya ada 2 orang yang memiliki kelas Raja Pedang yang pernah Maya temui, Brigit Raja Binatang Buas dan Fran sendiri. Maya juga memberitahu Fran untuk berhati-hati dan memastikan tidak ada orang lain di sekitar ketika pertama kali menggunakannya, karena kekuatan itu sangat berbahaya. Jadi intinya, itu akan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Raja Pedang adalah jenis kekuatan peningkatan diri dan hampir mustahil dikendalikan. Bahkan, Brigit yang seorang Raja Binatang Buas gagal mengendalikannya dan membunuh satu anggotanya saat menggunakan bentuk Dewa Tombak. Bentuk Dewa Pedang dan bentuk Dewa Tombak itu sama, meskipun efek keduanya berbeda. Elemen ilahi itu adalah elemen terkuat yang diketahui untuk saat ini. Contohnya, Flame Immunity tidak berguna melawan Divine Flame. Senjata yang dipenuhi elemen Divine dapat memotong hal yang biasanya tidak mungkin dipotong. Elemen Rock hanya dapat dibunuh oleh Demon Breaker, bahkan juga Flame dengan Physical Immunity. Dengan kata lain, jika Fran sanggup menguasai bentuk Dewa Pedang, Fran dapat membunuh siapa saja yang lebih lemah dari para dewa, walaupun perbedaan kekuatannya hanya berselisih 1% dengan para dewa. Terlebih lagi, kekuatan ini mengabaikan semua resistensi, entah itu perlawanan mutlak atau perlawanan ilahi, semua diabaikan. Bahkan Brigit dulu harus menggunakan formulir bentuk Dewa Tombak untuk bisa menggunakannya walaupun harus membunuh teman-temannya saat melawan seekor naga. Maya tidak dapat membayangkan kehancuran yang disebabkan pedang sekuat Siso jika menggunakan bentuk Dewa Pedang. Diam-diam, Maya juga penasaran. Maya menyarankan Fran agar mencobanya. Siso berpikir,
pelepasan potensial dan flashing thunderclap itu sudah merusak dan sekarang nambah satu lagi. Tanpa basa-basi, Fran pun pergi untuk mencobanya. Fran pun telah sampai di suatu tempat yang kosong dan keras. Ketika diaktifkan, kekuatan besar mengalir di pedang Shiso, yang rasanya kekuatan itu juga datang dari orang lain, seperti kekuatan pinjaman. 5 detik berlalu, Fran menghentikan skillnya karena kelelahan, dan begitu saja. Shiso tidak heran jika Reddit hanya bisa menggunakan dalam waktu 10 detik. Namun bagi Shiso, sanggup bertahan dalam waktu 5 detik itu sungguh luar biasa, karena ini baru pertama kali mencobanya. Dan setelah itu, Fran pun kembali ke tempat Maya lalu menjelaskan tentang kekuatannya. Bagi Fran, batas penggunaannya hanya 5 detik. Itu pun sudah memakan setengah daya tahan dirinya. Bahkan, kekuatan ini lebih berbahaya dari pelepasan potensial. Dan yang pasti, kekuatan yang Fran coba barusan itu elemen ilahi. Bahkan Shiso sendiri kehilangan 1000 poin daya tahan dalam 1 detik. Jika digunakan dalam waktu lebih dari 10 detik, mungkin Shiso akan menjadi besi karatan. 1 jam kemudian dan setelah makan kare, Fran menggunakan Zitana membentuk bongkahan batu besar, lalu mengucap bentuk Dewa Pedang. Fran pun menepaskan Shiso 5 kali secara beruntun. Dan hasilnya, batu yang super kuat, bagaikan menebas gumpalan mentega. Namun ketika Shiso mengamati Fran, ketika menggunakan bentuk Dewa Pedang, itu terlihat bukan seperti Fran yang biasanya, dan seperti orang lain yang berada di dalam dirinya. Tapi, Fran akan kembali ke diri yang aslinya ketika menonaktifkan bentuk Dewa Pedang. Karena kelelahan, Fran pun kembali ke kota. Saat sampai di kota, para petualang menjauh. Hal yang sama pun juga terjadi di kerajaan. Para pelayan kerajaan yang menakutkan mengangkat alisnya ketika Fran dan Shiso lewat. Bahkan Raymond, Perdana Menteri Kerajaan, juga terkejut saat menghampiri Fran, lalu bertanya, "Nona Fran, ada apa?" Fran menjawab, "Tidak tahu." Bagi Raymond, kemungkinan kehadiran Fran menetaskan motivasi bertarung para pelayan kerajaan. Fran pun memahami dan mengangguk. Kemudian, Raymond memberikan undangan jamuan istimewa malam ini. Jamuan, Fran masih bingung dan menanyakan tentang sifat undangan ini, lalu kenapa sampai repot-repot sebagai permintaan. Fran pun mengerti dan dipenuhi bintang-bintang setelah Shiso memberitahu, sepertinya mereka ingin melihatmu makan. Fran pun menerima undangan ini. Jamuan dimulai. Pertama, Fran dikenalkan kepada para tamu dari kalangan bangsawan lalu diberitahukan tentang prestasi Fran dan Maya di medan pertempuran. Kemudian, makan-makan dimulai. Mereka pikir cara makan Fran layaknya seorang petualang yang tidak punya pendidikan. Namun, berkat skill etiket kerajaan, Fran menangani semua ini dengan mudah. Bahkan Maya sampai terkejut. Seorang teman yang lebih muda dan lebih liar darinya. Tidak hanya dalam hal bertaruh, tapi juga dalam hal etiket, Maya kalah telak. Bahkan para bangsawan yang sebelumnya menganggap Fran sebagai pahlawan kini malah menganggapnya sebagai idola. Setelah jamuan selesai, Lucius menghampiri Fran karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Namun sebelum Lucius membicarakan kepentingannya, Fran yang penasaran dengan marga Laurentia. Fran pun menanyakan tentang Linford Laurentia kepada Lucius Laurentia. Mendengar itu, Lucius terkejut. Bagaimana bisa Fran tahu tentang Linford? Lucius pun menundukkan kepalanya penuh rasa penyesalan, lalu mengaku sebagai anak dari Linford. Sontak, Fran dan Shiso terkejut dan berteriak, "Hei, anak!" Kemudian dengan enggan Fran meminta maaf kepada Lucius sebagai anak Linford. Fran pun memberitahu bahwa dirinya dan beberapa petualang seperti Amanda dan Portland telah membunuh Linford. Penuh rasa tidak percaya, Lucius berdiri dari kursinya lalu berkata, dia sudah meninggal. Fran pikir Lucius berdiri dari kursinya itu akan menyerang atas kematian ayahnya. Namun, Lucius malah berlutut di hadapan Fran lalu berterima kasih. Jadi, Lucius ini punya dendam kepada ayahnya yang seorang iblis. Sebenarnya ingin membunuh dengan tangannya sendiri. Namun, Lucius tidak pernah menemukan di mana ayahnya berada. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.